membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Rapel memimpin doanya pada pagi hari ini. Silakan Rapel. Baiklah kawan-kawan, kita membaca doa. Baca doa mulai. Yang berisi informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta. Oh iya, terima kasih. Pintar Rapel ya. Tepuk tangan dulu untuk Rapel. Sekarang ada yang masih ingat jenis-jenis dari teks observasi? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat tidak? Hah? Ada yang masih ingat? Kalian ketahui tentang COVID-19? Penyakit. Apa lagi? Sumber dari atau asal mula dari COVID-19 itu dari mana? Dari Cina, bukan di Cina. Kemudian, bagaimana cara menanggulanginya atau cara setidaknya bukan memberhentikan wabah, tetapi setidaknya menghindari COVID-19 itu sendiri? Mematuhi protokol kesehatan. Silakan kalian lihat. Maaf Pak ya, mati lampu ya sepertinya ya. Mati lampu. Mati lampu ya. Mesin padat kita lampu. Ya sepertinya mati lampu. Padahal hari ini Ibu ingin melihatkan PPT atau bahan ajar Ibu tentang teks eksposisi. Supaya kalian mengerti apa sih itu teks eksposisi. Terus apa sih tujuan dari teks eksposisi? Kemudian apa saja yang termasuk dalam struktur teks eksposisi. Berhubung kendala hari ini mati lampu, nanti kalau Ibu lagi lampu kita gunakan lagi PPT-nya, atau nanti Ibu share langsung ke grup WA, nanti bisa kalian lihat ya. Ada yang sudah mengerti apa yang kita eksposisi? Sebab sebelumnya kemarin sebelum Ibu tutup pembelajaran minggu lalu, Ibu pesankan kepada kalian bahwa pembelajaran pada hari ini atau minggu depan yaitu tentang teks eksposisi. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan teks yang bersifat memaparkan atau menjelaskan suatu informasi. Ya, betul. Terima kasih Rispa. Berarti Rispa sudah belajar di rumah, terus sudah membuka-buka apa yang disebut dengan teks eksposisi. Kemudian contoh dari teks eksposisi itu sendiri ada yang tahu? Yang namanya teks biasanya apa? Contoh dari teks eksposisi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berita. Kemudian ada laporan. Kemudian selain itu struktur
kalian sudah membaca apa itu teks eksposisi, kemudian struktur teks eksposisi. Kemudian selanjutnya jenis-jenis teks eksposisi. Ada yang membaca? Ada yang membaca? Ya, kalau misalnya belum ada yang sempat membaca, Ibu jelaskan ciri-ciri. Ada yang tahu ciri-ciri teks eksposisi? Ya, Rispa sepertinya hari ini memang dia semalam lebih banyak membaca sehingga sehari ini dia bisa menjelaskan memaparkan kepada teman-teman. Apa Rispa? Silakan Rispa. 1. Memberikan informasi. 2. Menggunakan bahasa yang baku. 3. Berisi tentang sebuah fakta. 4. Format penulisan singkat, jelas dan padat. 5. Bersifat objektif dan tidak memihak. Oh iya, benar. Makanan dulu Rispa. Rispa hari ini berarti contoh lah ya. Jadi kita itu harus kreatif sebagai siswa, kita harus kreatif. Materi selanjutnya kita baca dulu, kita cermati dulu di rumah. Kemudian nanti ketika di sekolah kita bisa menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian itu tadi ciri-ciri teks eksposisi. Ada yang ditanyakan? Rapel, Dimas? Nggak ada? Rifki ada? Ada. No? Ada yang ditanyakan tentang teks eksposisi? Mul, Liana? Enti? Belum ada? Nanti itu tadi sekelumit atau sedikit materi tentang teks eksposisi. Kalau kalian sudah pahami, ulang lagi. Apa yang dimaksud tadi dengan teks eksposisi? Merupakan teks yang bersifat memaparkan atau menjelaskan suatu informasi. Berarti teks yang menyampaikan informasi.
mengambil posisi yang berkelompok. Kalian mau ke atas juga. Sini mau di sama versi aja. Silakan menghadap-hadapan sesuai dengan kelompok masing-masing sebelum dibagikan lembar RKPD-nya. Tapi linknya sudah masuk ya? Sudah masuk, jadi silakan kalian kerjakan. Kalian baca dulu petunjuknya. Ini ibu bagikan berkelompok. Itu ibu bagikan berkelompok. Sudah kalian lihat RKPD-nya, lembar kerjanya? Kalian petunjuknya yang pertama yaitu kalian mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi yang terdapat dalam link video yang tadi yang ibu kirim di WA. Tentang corona pinter gimana? Tentang corona. Nah, jadi kalian lihat itu yang pertama, tugas yang pertama kalian yaitu mengidentifikasi tesis, argumen, dan pembahasan ulang. Jadi kalian lihat di video yang tadi yang ibu kirimkan linknya. Kemudian yang kedua, kalian membedakan fakta dan opini pada video yang tadi ibu kirimkan. Sudah? Nah, silakan kalian kerjakan berkelompok. Silakan kalian diskusikan berkelompok. Silakan diskusikan. Yang tidak paham nanti boleh ditanyakan langsung dengan ibu ya. Silakan kalian kerjakan.
sekalian masing-masing bergantian dari kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian nanti diharapkan kalian menanggapi hasil dari teman kalian atau kelompok lain. Silakan kelompok siapa yang mau dulu? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 bacakan hasil presentasinya. Berdiri nah. Rekan-rekan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami. Tesis. Virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19 adalah sebuah virus atau penyakit yang melanda dunia saat ini. Virus ini berawal dari wabah yang ada di Wuhan, China, bulan Desember 2019. Virus ini sudah menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara bahkan hampir di seluruh dunia. Ya, itu tesis dari kelompok 1. Dari kelompok 2 dan kelompok 3 yang menanggapi apakah benar dan sesuai tesis tersebut? Benar, sesuai. Tidak ada penolakan. Nah, jadi tesis itu tadi bersumber atau kalian lihat dari video tadi yang ibu kirim. Jadi menurut kelompok 1 tadi itu tesis yang mereka lihat di dalam video. Kemudian kelompok 2, silakan kelompok 2, berdiri nak. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan B. Argumentasi pemberian status pandemik bukan tanpa alasan, tetapi karena penyebaran virus ini begitu cepat. Bukan hanya penyerangan negara Cina, tetapi virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara yang mencatat adanya korban di tempat mereka, contohnya seperti negara kita Indonesia. Indonesia sendiri sudah tercatat 210.900.000 yang berkomentasi terkena virus ini yang meninggal dunia 8.544 jiwa pada tanggal 11 September 2020. Hal ini yang telah membuat virus ini ditakuti. Ya, terima kasih pada kelompok 2. Itu tadi hasil argumentasi yang mereka teliti atau mereka lihat di dalam video pembelajaran tadi yang dikirimkan tadi. Kelompok 3 ingin menjelaskan menyajikan apa? Silakan kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penugasan ulang. Oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Dengan menghadapinya diperlukan kerja keras seluruh negara serta pengertiannya dari masyarakat. Jadi mari kita sama-sama menjaga dan melakukan protokol kesehatan, mulai dari diri sendiri seperti menggunakan masker saat bekerja, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Ya, itu dari kelompok 3. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang menambahkan? Kelompok 1. Silakan nak, tambahkan nak. Tambahkan argumentasi kalian. Silakan. Silakan Desi. Desi mau mulai lagi? Betty. Oh iya, silakan. Silakan Betty. Berdiri nak. Fakta dan opini. Virus corona atau yang disebut dengan COVID-19 adalah sebuah virus atau penyakit yang melanda dunia saat ini. Virus ini yang berawal dari wabah yang ada di Wuhan, China. Opini, pemberian status pandemi bukan tanpa alasan, tetapi karena penyebaran virus ini begitu cepat menyebar. 2. Fakta. Indonesia sendiri sudah tercatat 210.940.000 yang terkonfirmasi terkena virus ini yang meninggal dunia 8.544 jiwa atau pada tanggal 11 September 2022. Ini oleh karena itu penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Dengan menghadapinya diperlukan kerja keras seluruh negara serta pengertiannya dari masyarakat. Nah, jadi fakta yang terdapat dalam video yang tadi kami lihat apa? Faktanya. Sesuai tidak faktanya? Benar atau tidak fakta yang disampaikan oleh kelompok 1? Ada yang menyalahkan tidak? Berarti sudah termasuk fakta? Sama berarti.
jadi opininya yaitu status pandemik itu bukan tanpa alasan tapi karena penyebaran virus ini begitu cepat menyebar. Itu termasuk opini apa fakta? Opini. Berarti belum ada pembuktian. Hah? Nah, tadi bertanya, itu termasuk opini apa fakta? Fakta. Berarti disanggah tadi oleh kelompok 2 bahwa yang disampaikan oleh kelompok 3 itu bukan termasuk opini. Itu termasuk apa tadi kelompok 2? Fakta. Sebab di sana tadi mereka menjelaskan bahwa virus itu cepat menyebar. Padahal benar kan? Dan bahwa virus COVID-19 itu asalnya dari Cina Wuhan, kemudian menyebar luas ke hampir ke seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Itu kayak terdapat dalam video tadi. Paham? Kalian sudah bisa membedakan yang mana tesis, argumen, penjelasan sudah? Sudah? Kalian sudah bisa membedakan yang mana fakta dan opini? Terima kasih Nak ya. Kalau sudah, LKPD-nya silakan dikumpulkan. Tolong Rizwa dikumpulkan LKPD-nya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian nanti silakan kumpulkan. Terima kasih Rizwa. Sudah paham semua apa itu yang disebut dengan tesis, argumentasi, kemudian penegasan tadi sudah paham ya? Tadi sudah kalian contohkan, sudah kalian kerjakan berkelompok, kemudian sudah kalian lihat linknya tadi di video tadi bahwa kalian sudah mampu atau bisa mencari yang mana yang termasuk dalam tesis, kemudian yang mana termasuk dalam argumentasi, kemudian kalian juga bisa yang mana yang termasuk dalam penegasan ulang. Kemudian tadi kalian sudah bisa memilih atau memberi pernyataan, oh yang ini yang disebut dengan fakta, yang ini disebut dengan opini. Berarti kalian sudah paham atau masih ada yang kurang paham? Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silakan kalian boleh kalian lihat di buku, kemudian boleh juga kalian lihat atau searching di Google, ataupun kalian bisa menanyakan ke teman-teman kalian. Atau bila perlu ibu bersedia, misalnya kalau kalian kurang paham, Bu, aku belum paham Bu, tadi materi yang ibu sampaikan, kalian bisa ke kantor, kemudian kalian minta penjelasan lagi dengan ibu, itu boleh. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, ini ibu ada lembar evaluasi. Kalian sudah paham kan? Paham? Nah, berhubung kalian sudah paham dari materi tadi, yaitu apa itu teks eksposisi, kemudian apa itu struktur teks eksposisi, kemudian ciri-ciri teks eksposisi, kemudian unsur-unsur teks eksposisi, kemudian tujuan teks eksposisi. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, ini ibu ada membuat kerja kalian atau evaluasi kalian itu untuk melihat pengetahuan kalian. Tadi kan kalian sudah bilang kalian sudah paham. Ini ada 10 soal, silakan kalian kerjakan. Nanti ibu ambil lagi setelah kalian kerjakan. Ini ada data ya, silakan kalian kerjakan. Ini masih ada waktu. Ibu lagi kan ya. Sudah dapat semua? Sudah? Itu ada 10 soal. Silakan kalian kerjakan. Di situ kalian tulis nama, kemudian ke kelas.
Jangan ribut, silakan langsung kerjakan ya. Materi sudah selesai, lampu itu nanti kita lihat lagi PPT-nya aja ya. Sudah selesai nak? Sudah selesai? Belum? Dapat Rifki? Sudah selesai? Alda sudah selesai. Yang atas dulu. Di mana? Ini Alda. Nah. Tuh. Siapa yang sudah selesai? Apa yang sudah selesai? Sudah selesai? Kita tunggu dulu ya, dulu nak ada kan Rapel? Kita tunggu terlebih dahulu ya. Ada teman-teman yang belum selesai kan? Kita tunggu dulu ya. Tunggu sebentar, jangan ribut. Oke, itu baru masalah yang belum selesai ya. Ini yang sudah selesai Desi, Rapel, Rifki, Dimas, Jenny, Rispa, Alda. Berarti yang belum selesai Nur sama Fenty ya, silakan nak. Fenty, Nur belum selesai, kemudian Agung belum selesai. Ibu tunggukan ya, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Kemudian ini akan ibu koreksi nanti di rumah, kemudian ibu bagikan kembali di depan ya. Silakan yang tadi yang belum selesai nanti ibu tunggukan. Ya tunggu dulu ya.
Ready belum? Sudah ready? Ready sudah? Aku? Sudah? Sudah selesai semua nak ya? Ini evaluasinya sudah selesai semua. Nyambung sudah, Fendi sudah, Rafael sudah, Dimas sudah. Dan di lembar ini akan ibu bagikan ke teman yang akan datang. Nanti ibu koreksi. Nah, pada materi hari ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak? Sudah paham semuanya ya? Kemudian ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita atau materi kita pada hari ini? Silakan berdiri tentang teks eksposisi. Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi silakan Jenny. Jenny. Siapa? Dimas. Silakan Dimas. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah teks eksposisi merupakan teks yang bersifat memaparkan atau menjelaskan suatu informasi. Ya, terima kasih Dimas. Tepuk tangan untuk Dimas. Yang lain? Bisa lagi? Dari tujuannya bisa? Siapa? Ya, silakan Muli. Teks eksposisi tujuan teks eksposisi adalah untuk menyampaikan informasi kepada pembaca melalui kehidupan tertentu. Ya, sudah. Tepuk tangan dulu. Muli. Siapa lagi izin-izinnya? Siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Silakan. Nur? Oh ya, Rafael. Silakan Rafael. Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Memberikan informasi. 2. Menggunakan bahasa yang baku. 3. Berisi tentang sebuah fakta. 4. Format penulisan singkat, jelas dan padat. 5. Bersifat objektif dan tidak memihak. Oh iya, itu tadi cirinya. Berarti kalian semua sudah paham ya apa itu teks eksposisi? Yang disebut dengan teks eksposisi itu kalian sudah paham? Jadi tujuan dari teks eksposisi itu kalian sudah paham. Nah, kalau kalian sudah paham, ibu tanya untuk hari ini, apakah tujuan pembelajaran kita tadi sudah tercapai belum? Tujuan tadi kalian mampu kalian mampu memahami struktur teks eksposisi dan unsur-unsurnya. Kalian sudah tercapai belum pembelajaran kita pada hari ini? Sudah. Coba kalian sudah paham semua. Ada kendala dalam pembelajaran kita pada hari ini? Ada. Berarti kendala kita pada hari ini yaitu mati lampu, sehingga PPT-nya atau materi itu tidak bisa kita tampilkan. Tetapi setelah kita masuk di LKPD lembar kerja, lampu hidup. Itulah kendala kita. Baiklah Nana ya, sebelum ibu tutup, untuk materi minggu depan itu masih masalah teks eksposisi, tetapi kita membahas tentang cara menulis teks eksposisi atau menulis atau mengembangkan teks eksposisi. Berarti minggu depan kalian dituntut untuk bagaimana kalian bisa mengembangkan teks eksposisi. Tetapi masih berkenaan dengan ini tadi struktur dan unsur-unsur tadi. Paham? Baiklah, yang belum paham, yang masih bingung, ibu tidak menutup kemungkinan untuk kalian, misalnya kalian ibu langsung aku bertanya dengan teman-teman kalian. Kemudian pada tes formatif tadi, tes ujian evaluasi tadi, ibu harapkan nanti ketika ada yang tidak memenuhi kriteria atau tidak memenuhi KPM, mungkin dia diadakan remedi. Kemudian yang sudah mencapai